Menyikapi ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka, ternyata KPK mengincar kembali elit PDI Perjuangan, yakni bahkan sosok ini sampai-sampai dicekal oleh KPK untuk dilarang berpergian ke luar negeri karena memang dikhawatirkan tidak kembali lagi ke Indonesia. Sepertinya begitu rekan-rekan. Jadi memang terkait kasus Hasto ini menunjukkan kepada kita semua bahwa penyidik KPK selama ini tidak diam. Ternyata banyak sekali fakta-fakta yang telah diungkap oleh tim penyidik KPK dan kita tidak boleh menutup mata akan hal itu. Kita harus memberi apresiasi setinggi-tingginya. Kemudian daripada itu terbaru bahwa Yasona Lawli kembali dicekal oleh KPK untuk dilarang berpergian ke luar negeri. Kemudian ada beberapa isu yang mengatakan bahwa Megawati akan dipanggil KPK karena memang dimintai keterangan terkait posisinya yang cukup strategis di partai tersebut. Bahkan ralat yang sangat strategis bukan cukup lagi di partai tersebut karena memang siapa tahu nih Megawati juga mengetahui bahwa Harun Masiku adalah pelariannya ternyata dibantu oleh Hasto. Lalu bagaimana ketika Harun Masiku ini menyeret Hasto? Jadi begini rekan-rekan, ternyata selama ini Hasto lah yang memerintah beberapa ajudannya untuk menghilangkan barang bukti termasuk memberikan suap serta Hasto ini mengatur semuanya kemudian memerintah dengan tegas Harun Masiku untuk segera membuang ponsel, ada perintah membuang ponsel, kemudian memerintahkan Harun untuk segera melarikan diri. Tentu saja ini adalah otak-otak yang berusaha untuk menghilangkan barang bukti yang bisa saja membantu serta membuka informasi baru. Namun, faktanya semua itu sudah terlambat karena memang handphonenya sudah diredam dan sudah dirusak. Namun saya tidak tahu pada teknologi pada saat ini mampukah teknologi pada saat ini membackup atau memfilter kembali data-data yang telah hilang. Kembali kita saksikan keterangan resmi dari KPK. Ya. Selamat sore Pak Setio, Pak Asep, dan Mas. Mohon izin saya Bayu ingin menanyakan ini terkait dengan kasus yang sekarang ini kan Hasto Kristianto ini dia juga berkontribusi dalam proses penyuapan tersebut. Pertanyaannya adalah kenapa Hasto ngotot mengajukan Harun Masiku menjadi anggota DPR? Apakah sejauh ini KPK sudah menemukan motif dibalik kenapa PDIP sengaja ngotot untuk mengajukan Harun Masiku menjadi anggota DPR? Mengingat background Harun Masiku ini adalah seorang advokat, apakah jangan-jangan Harun Masiku memegang sejumlah kunci kasus-kasus lain yang juga melibatkan elit PDIP? Terus untungnya apa buat PDIP ketika Harun Masiku menjadi anggota DPR? Terus yang terakhir terkait dengan pemeriksaan selanjutnya, apakah KPK akan memanggil para pihak terkait hingga sekelas elit termasuk Ketua Umum PDIP terkait kasus ini? Terima kasih. Oke, dari mana? Itu dulu. Dari topik. Izin Pak Ketua, Mas Desa. Tadi kan kalau nggak salah sempat disebutkan siapa dari mana? Oh ya, Fadil dari Detikom. Tadi kalau nggak salah sempat disebutkan bahwa HK ini sempat mengetahui soal OTT. Apakah si HK ini apakah OTT ini sempat bocor sampai kemudian si HK ini mengetahui adanya OTT tersebut. Kemudian yang kedua, ini kan Harun udah lama banget ya Mas kabur gitu. Nah ini ada peran dari HK juga nggak sih untuk mengatur kepergian Harun ini? Itu aja sih Mas, makasih. Satu lagi. Ya, selamat sore Pak Ketua, Pak Desa, Pak Asep. Saya Pana dari Investor Trust. Satu pertanyaan aja, ini kan tadi perintahan penyidikannya OJ-nya disebutkan ketika OTT terjadi. Setelah OTT terjadi. Nah, sementara Harun Masiku diketahui kan sudah buron selama 5 tahun. Apakah juga Hasto ikut terlibat dalam menghilangnya Harun Masiku selama ini? Terima kasih. Sama ya sama yang ini. Bersama. Oke, 3 dulu ya. Silakan. Ya baik, Mas Bayu terima kasih pertanyaannya luar biasa. Tapi mohon maaf nih, itu sudah masuk materi pemeriksaan gitu ya.
Jadi ya nanti akan didalami, meskipun penyidik sudah memiliki informasi tentang itu, tapi karena sekali lagi itu sudah materi dalam penyidikan, mungkin ya kami mohon maaf tidak menyampaikan tentang hal tersebut ya. Kemudian untuk panggilan-panggilan yang lain, ya tentunya nanti penyidik sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Tidak memaksakan, tapi juga tidak mengandalkan, pastinya mana yang dibutuhkan, itulah yang akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Kemudian tadi masalah UTT apa segala macam, karena prosesnya harus flashback lagi kepada kesehatan di 2019 ya. Nanti semuanya akan kita coba telusuri kembali gitu, hal-hal apa yang berkaitan, apakah ada informasi, ataukah itu mungkin dugaan-dugaan, atau mungkin mereka hanya dapat selentingan saja. Nah ini kan mungkin dari pihak sana menyampaikan seperti itu, tapi ya nanti mungkin yang bersangkutan sendiri seperti apa, kira-kira begitu ya. Kemudian sama tadi pertanyaannya gitu, nanti mungkin Pak Dir lah silakan untuk memberikan secara teknis jawabannya. Terima kasih Pak Ketua, mohon izin menambahkan Bapak. Terkait tadi mungkin yang juga pemanggilan nanti rekan-rekan bisa monitor karena setiap hari biasa kita umumkan siapa yang akan dipanggil. Nah rekan-rekan bisa monitor di sini ya. Kemudian juga terkait dengan masalah kebocoran OTT dan juga keterlibatan saudara HK dengan kaburnya saudara HM dan lain-lain, itu sedang kita dalami tentunya. Kan jadi nanti tadi makanya ada pasal, kan ada dua rekan. Kalau rekan-rekan menyimak itu ada 2 sprindik ya untuk saudara HK. Salah satunya adalah pasal 21-nya, nanti bisa dilihat karena ini kan juga rekan-rekan dapat nanti. Nah di situ ada pasal 21-nya. Nah tentunya di sini yang akan menjadi materi di situ ya. Tadi terkait dengan yang rekan-rekan apakah ini udah lama, apakah ada keterlibatan dan lain-lainnya, kita akan mendalami di situ ya. Itu mungkin yang bisa kami tambahkan. Terima kasih.